Bab 2809 Tugas. Tepat ketika Chen Ping hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, dan api roh di telapak tangan Chen Ping langsung padam. Segera setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit dan berkata, "Teman kecil, di Kabupaten Jialing, jangan berkelahi dan membunuh orang secara pribadi, jika tidak, Anda akan dihukum berat." Ketika sosok itu mendarat di depan Chen Ping bisa lihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah siang hari Tuan Yan yang saya temui di arena selatan. Kemunculan lawan langsung memberi banyak tekanan pada Chen Ping. Namun, Chen Ping melangkah maju dan berkata tidak rendah hati atau sombong. "Tuan Yan, ini adalah pihak lain yang mengambil langkah pertama, ingin merebut barang-barang saya, dan bahkan ingin membunuh saya. Bisakah saya membela diri? Akulah yang dikalahkan. Sekarang, hidupku mungkin sudah lama hilang." Petik 2. Melihat Chen Ping seperti itu, Tuan Yan tersenyum ringan dan berkata, "Bahkan jika kamu dikalahkan, tetapi kamu tidak bisa mengalahkannya, kan? Pikir dia bisa membunuhmu?" Mendengar kata-kata Tuan Yan, Chen Ping langsung mengerti, sepertinya Tuan Yan sudah lama berada di sini, dan proses tindakan mereka terlihat jelas. Bahkan jika Chen Ping dikalahkan, tidak mungkin dibunuh. Tuan Yan juga akan bergerak. Alasan mengapa Lord Yan tidak segera muncul untuk menghentikan konflik mungkin karena dia sengaja mengamati kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Chen Ping tidak dapat menahan keringat dingin di dahinya. Chen Ping bahkan tidak menyadari bahwa Tuan Yan ada di sini. Dapat dilihat bahwa kekuatan lawan jauh lebih kuat daripada miliknya. Dari sudut pandang ini, kekuatan putri dari Kabupaten Jialing seharusnya lebih tinggi lagi, dan Chen Ping tidak tahu seberapa kuat Kabupaten Jialing ini. Jika putri dari Kabupaten Jialing juga menjadi serakah dan menginginkan buah guntur langitnya sendiri, maka itu akan sangat berbahaya. Chen Ping takut dia tidak akan memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Kabupaten Jialing. Sekarang Chen Ping menyesal telah mempermalukan Siti Qiao dengan membiarkan dia mengekspos Tianlei Guo-nya sendiri. Tuan Yan, saya salah. Setelah melihat Tuan Yan, pria itu buru-buru merangkak berlutut. Tuan Yan menatap pria itu dengan dingin dan berkata, "Ini adalah pelanggaran peraturan yang mencolok. Itu, karena Anda tidak menganggap saya serius di Kabupaten Jialing, keluarkan orang-orang dari sekte Anda dari Kabupaten Jialing, dan Anda tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Jika saya mengetahui bahwa orang-orang Anda memasuki Kabupaten Jialing, saya akan membunuh Anda tanpa ampun." Kata Lord Yan, "Biarkan pria itu. Mereka jatuh ke tanah dalam sekejap. Jika mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan apoteker, maka kekuatan sekte mereka akan sangat berkurang, dan mereka akan diambil alih oleh banyak sekte alkemis saat itu. Tapi siapa yang membuat dirinya serakah dan melanggar aturan Kabupaten Jialing? Ini kejahatan yang dilakukan sendiri." Pria itu berdiri dengan kasar, dan akhirnya menghilang perlahan ke dalam gang. Kekuatan teman kecil benar-benar mengesankan. Tapi jangan khawatir, di Kabupaten Jialing, tidak ada yang bisa mengambil barang-barangmu. Aku bisa jamin ini.
kata Tuan Yan sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Yan, kata Chen Ping. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah tanggung jawabku. Bukan hanya kamu, tetapi semua orang yang memasuki Kabupaten Jialingku adalah sama. Setelah Tuan Yan selesai berbicara, sosoknya perlahan menghilang. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya mengerti mengapa Kabupaten Jialing begitu makmur dan dipenuhi dengan segala jenis perjudian. Lagi pula, jika Anda datang ke sini untuk bermain, tidak peduli Anda menang atau kalah, hidup Anda dijamin. Setelah Tuan Yan pergi, Chen Ping melihat keluar ke jalan yang gelap, dan berjalan keluar dari gang perlahan. Mata Chen Ping dingin, dan ada rasa dingin di wajahnya. Bersambung, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Novel Amatir. Jika ada request novel, komen di bawah.